Mohon ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Udah. Iya. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita lanjutkan lagi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wisyana Tuti Alawiyah. Dipersilakan Ibu, dilanjutkan. Bu Tuti jangan di-unmute. Itu Bu Tuti masih merah. Bu Tuti dibuka dulu mute-nya Bu Tuti. Dibuka. Speakernya dibuka. Unmute. Bapak, Unmute ya. udah kedengeran? Udah. Ya, sudah. Ayo, mari dipersilakan Ibu. Ini Lanjutkan lagi materinya. tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya ini menanamkan budaya positif saya di kelas, khususnya kelas 1B, untuk anak-anak bisa kondusif di kelas. Saya memberikan arahan kepada anak-anak untuk memberikan kenyamanan di kelas agar anak-anak bisa belajar dengan baik, yaitu dengan menuliskan sesuai peraturan apa yang mereka mau gitu, biar anak itu bisa kondusif kelasnya. Misalnya, Bu, saya mau tulis jujur, ya silakan pakai kertas itu Bu ya. Terus satu anak, Bu, saya habis berdoa sebelum belajar kita berdoa dulu. Oh iya silakan tulis. Nanti kalau sudah terkumpul kita bacakan. Ini loh nak, kesepakatan kelas kita yang harus kita patuhi di sini. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya Bu, untuk keyakinan kelas. Nanti boleh bisa kita terapkan Bapak dan Ibu di kelas untuk memberikan kenyamanan kepada anak agar anak bisa belajar dengan baik dan tertib. Selanjutnya yaitu restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa berubah pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik menurut Kesen 2004. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Bu. Bahwa segitiga restitusi di sini ada 3 langkah Bu yang digambarkan pada sisi segitiga, yaitu sisi pertama adalah menstabilkan. Kelihatan gambarnya Bu ya, segitiga restitusinya ya Bu ya. Oke, menstabilkan. Kelihatan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang tadi. Jadi kalau dari ini segitiga restitusi ini, kalau kita misalnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kelas, kita boleh menggunakan ini Bu untuk menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Karena dengan adanya segitiga restitusi ini, kita dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter bagi murid. Selesai mungkin tadi paparan saya tentang budaya positif. Kembalikan lagi kepada moderator Bu Nunung Hayanti. Iya, terima kasih kepada Ibu Wisyana Tuti Alawiyah.
yang sudah memberikan materi. Untuk selanjutnya, sesi kedua, saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Baik Bu, Ya, dengan Bapak siapa? Silakan. dengan Pak Suratman Bu, mohon izin. Oh iya, silakan Pak. Ya, paparan yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi sangat jelas dan baik untuk kita terapkan di kelas masing-masing. Tapi Bu, masih ada 1 atau 2 materi yang saya masih belum jelas, yaitu Ya. mengenai apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan peraturan. Ya, mungkin Ya. itu yang kurang jelas tadi saya tuh mendengarkan. Silakan Bu. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, lanjutkan untuk yang selanjutnya yang kedua. Ya. Dipersilakan. Siapa Ya. yang ingin bertanya? Saya Bu Dengan Ibu Donong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Perkenalkan, Ani. moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya, Ya, dengan Ibu siapa? Maaf. dengan Ibu Eti. Ya, dengan Ibu. Silakan. Terima kasih juga kepada Ibu Tuti yang sudah menjelaskan, dan saya tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Tuti. Cuma saya di sini hanya ingin penjelasan lebih jelas, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal dan profil belajar. Apakah di situ ada perbedaan atau tidak? Kalau ada, tolong jelaskan, dan apa saja contohnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Suratman dan Ibu Eti. Kami persilakan kepada Ibu Titi untuk menjawab 2 pertanyaan dari Bapak Suratman. Pertama dulu ya, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan peraturan. Silakan Ibu Titi. Baik, terima kasih kepada Bu Nona Hayanti sebagai moderator yang sudah memberikan masukan, yaitu tentang pertanyaan dari Pak Suratman ya, yaitu tadi apa Bu Nona Hayanti tadi, apa yang dimaksud dengan Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan peraturan? Menurut saya ya Bu, ya Pak Ratman, bahwa keyakinan kelas tadi itu adalah untuk memberikan peraturan kepada anak untuk memberikan kenyamanan agar anak itu di kelas belajarnya bisa kondusif. Jadi di sini adalah antara guru dan murid, dia membentuk atau bekerja sama dengan adanya kesepakatan apa yang harus dilakukan anak itu supaya bisa belajar dengan baik. Tadi saya sudah sebutkan dengan contohnya, misalnya anak menulis nih jujur, terus Bu hormat, boleh. Nah, jadi dengan adanya kesepakatan kelas itu, nah anak itu bisa mengembangkan nilai-nilai yang ada pada diri anak. Sedangkan peraturan yaitu sesuatu yang dibuat oleh guru doang, Pak. Itu. Dan dilaksanakan oleh murid saja. Tapi kalau dengan kesepakatan yang keyakinan kelas itu adanya guru dan murid saling bekerja sama dan saling adanya keterkaitan untuk membuat peraturan keduanya. Seperti itu ya Pak. Kalau salah mohon maaf.
Itu Pak Ratman, terima kasih. Lanjut Bu, terima kasih juga. Sudah jelas ya Bapak Suratman? Iya Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Eti, yaitu apakah ada perbedaan kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila? Ya, itu pertanyaan Ibu Eti. Silakan Ibu Tuti. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Eti, yaitu saya langsung jawab aja ya Bu, bahwa tadi kebajikan universal itu adanya dari anak itu terdorong secara universal, yaitu dia nilai-nilai kehendak manusia dari diri dia sendiri. Ada jujur, terus dia tadi empati, seperti itu. Terus kalau profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai kebajikan hanya merujuk saja yang ada 6 tadi, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebenekaan global, kreatif, bernalar kritis, terus mandiri. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan Bu, sama aja. Semuanya itu adalah untuk yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri manusia, seperti itu. Jadi contohnya di sini seperti beriman, anak itu sudah bisa melakukan kebaikan, misalnya sudah bisa menjalankan dan jalankan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Seperti itu, bisa menerapkan seperti itu. Kalau gotong royong di kelas, anak sudah bisa menerapkan dengan adanya kerjasama, yaitu piket bersama di kelas. Mungkin itu saja sih Bu Eti. Ada yang mau menambahkan dari Bapak atau Ibu Guru? Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin Oke, menambahkan. teman sejawat, boleh. Iya, kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin menambahkan untuk jawaban daripada Ibu Eti. Dipersilakan. Baik. Sudah tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah. Ya, kepada Ibu Eti sudah jelas, Bu Eti? Sudah, terima kasih Bu Tuti. Ya, Bu. Iya, terima kasih Maaf Bu ya, Eti. Bu, kalau hanya itu yang saya bisa. Iya, terima kasih Ibu para penanya pertanyaan. Untuk selanjutnya, mungkin ada refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Miriam Zamira SPD. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Nunung Hayati sudah memberikan kesempatan pada saya, begitu juga pada Ibu Wisyana Tuti-Aulia yang telah menyampaikan materi webinarnya. Di sini saya hanya mengkoreksi sedikit. Pada dasar webinarnya yang materi yang disampaikan Bu Tuti sangat baik sekali, bagus sekali menurut saya. Hanya saja sedikit yang ini saya saat Bu Tuti menyampaikan itu harusnya itu kan disertai dengan PowerPoint-nya. Jadi Bu Tuti menyampaikannya itu sudah di belakang aja PowerPoint-nya itu udah sedikit. Sehingga saya menangkapnya tuh kadang-kadang orang kan ada yang bisa menangkap langsung, tapi kadang-kadang ingat di mana ya, di bagian mananya ya tadi saya lupa gitu pertanyaan. Nah, hanya sedikit tapi semuanya udah bagus. Nah, terus yang selanjutnya fasilitator kita ini kayaknya saya nggak lihat tadi apakah ada Bapak Sunardi sama Pak Rosa ya? Iya.
Pak Rosa, Bapak ada Bu? Sunardi Iya. hadir. Ada, Ada? ada, Oh iya. ada, Saya nggak lihat. ada Bu. Oke, saya rasa saja tolong ditingkatkan lagi, lebih Iya, baik Bu. itu udah bagus, tapi ditingkatkan. Satu lagi mungkin tadi judulnya apa namanya itu budaya positif di masa Iya, 03. budaya positif. Nah, Bu Tuti harusnya menampilkan tuh PowerPoint-nya, foto-fotonya itu. Nah, tadi Bu Tuti hanya melihat sekilas doang sedikit. Harusnya di zoom ya beberapa nilai positif anak itu, budaya positif anak itu di 03. Saya rasa itu aja yang dapat saya refleksi untuk apa yang ditampilkan Bu Tuti tadi. Sudah bagus, sudah oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miriam Zamaria, SPD, yang sudah memberikan refleksinya. Selanjutnya ada pemberian refleksi dari Ibu Sulistiawati, SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bu Tuti, terima kasih atas webinarnya tentang budaya positif. Dari yang tadi saya dengarkan dari paparannya Bu Tuti, banyak sekali wawasan yang saya dapat. Terutama yang saya dapat itu tadi Bu Tuti sempat menyampaikan. Jadi tidak hanya menyampaikan sisi kesalahan atau melihat sisi kesalahan siswa saja, tapi diharapkan guru itu bisa mencari atau mengembangkan sisi positif si siswa tersebut. Tuh, terus ada juga tadi saya melihat Bu Tuti menjelaskan guru itu bisa hanya menjadi fasilitator saja, jadi lebih aktif ke siswa. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas, untuk bersama-sama dengan guru menentukan kesepakatan kelas tersebut. Nah, itu aja refleksi yang bisa saya sampaikan dari webinarnya Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti atas webinarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Tulis. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya mungkin ada tambahan dari Bapak Sunardi untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Wisyana Tuti Alawiyah, SPD. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Kedengaran Ibu suaranya? Kedengaran suaranya? Kedengaran? Ya, Bapak Sunardi. Kedengaran suaranya Ibu? Kecil Pak, suaranya kecil. Sudah? Ya, sudah Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai dalam rangka melihat dan memonitor untuk kegiatan webinar oleh Ibu Sanatasi. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Kedengaran Bu? Halo, kedengaran? Masih sedikit, agak sedikit aja sih Pak. Kedengaran Ibu? Halo? Iya. Halo? Ini malah kedengaran azan ya Pak, mau azan. Tahrim ya Pak ya. Pada dasarnya sudah bagus Ibu untuk memaparkan materinya untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan calon pendidikan gerak ya Bu ya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan dan menghantarkan dan mengkolaborasi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana dalam rangka untuk mencapai sekolah yang berorientasi pada peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sunardi SPD.
yang sudah memberikan masukan motivasi juga untuk Bu Tuti khususnya dan juga buat kita semua. Ya, baik. Sebelum kita ke penutup, saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan, yaitu budaya positif sangatlah mendukung dalam mewujudkan visi yang sudah dirancang untuk perubahan dan kemajuan lingkungan sekolah, seperti lingkungan yang nyaman, aman, peserta didik lebih giat belajar dan lebih mandiri. Dalam pembentukan akhlak, iman, dan ketaatan, peserta didik dibutuhkan budaya positif yang mendukung nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai baik yang dibiasakan akan menjadi budaya positif yang akan menjadi nilai tambah lingkungan sekolah atau menjadi ciri khas sekolah. Di dalam kelas, guru harus mengarahkan pembelajarannya mencapai mereka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Namun dalam pembelajarannya, dalam mewujudkan visi sekolah, ini perlu berdasarkan profil pelajar Pancasila dan mereka belajar yang berpusat pada murid, khususnya pada budaya positif sekolah. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini dan juga webinar sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemberi materi dan juga berterima kasih kepada Ibu Aan Karna SPD, Bapak Rosa Romadona MPD, dan juga Bapak Sunardi SPD yang sudah hadir di webinar hari ini. Dan berterima kasih kepada audiens, Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita hari ini. Boleh kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu semuanya dan sebenarnya. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, saya sebagai moderator Nunung Heyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Bu Bapak Tuti. dan pulang. Foto dulu ya Pak. Terima kasih Bu Tuti. Bapak Ibu guru foto dulu untuk kenang-kenangan. Kasih foto dulu. Oke. Foto ya. Sesi foto ya. Ya, sesi foto. Untuk kenang-kenangan, sesi Kenang-kenangan. foto dipersilakan ayo. 1, 2, 3. Satu lagi Bu. Sesi ini Bu. Sesi 3, sesi kita menerapkan pembelajaran kepada anak, menyelesaikan masalah kepada anak-anak yang kira-kira ada masalah, Ibu ya. Oke Bu, semuanya. 1, Ya, terima kasih 2, Bapak Ibu 3. semuanya. 3. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu guru atas motivasinya yang sudah berkenan untuk webinar saya.